Yahoo! Hihihi. Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan. O genki desu ka nya? Hai, kali ini Mio mau ngelis 10 anime yang karakter utamanya itu anak pindahan yang punya kekuatan sangat hebatnya. Nah, apa aja animenya? Yuk langsung aja kita ke listnya. Oke, anime yang ke-10 adalah Codebreaker. Bercerita tentang Sakura Kouchi, seorang siswi yang hidupnya mulai berubah ketika seorang murid pindahan masuk di kelasnya. Murid pindahan itu bernama Rei Ogaminya. Nah, awalnya nggak ada sih yang aneh dari penampilan Ogami. Bahkan orang-orang itu langsung pada ngefans sama si Ogami karena dia tuh kelihatan cool dan keren abis. Tapi si Sakura ini tuh enggak. Dia dari awal tuh udah curiga sama si Ogami, soalnya tangan kirinya Ogami itu pakai sarung tangan. Dan di malam hari sebelum si Ogami pindah sekolah, si Sakura ini tuh ngeliat ada kejadian pembakaran manusia di taman. Tapi anehnya itu tuh nggak ada bekasnya. Nah, karena si Sakura ini penasaran dan pengen ngebuktiin kecurigaannya, akhirnya dia tuh langsung ngedatengin Ogaminya. Kira-kira apa ya yang bakalan terjadi? Apa benar si Ogami itu ada hubungannya sama kejadian pembakaran itu? Wah, penasaran kan? Gue langsung aja dikepoin ya animenya. Anime yang ke-9 adalah Goku no Brynhilder. Anime yang satu ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Ryota Murakaminya. Jadi, waktu kecil si Ryota ini tuh punya sahabat dekat namanya Kuroneko. Nah, si Kuroneko ini sering ngajakin Ryota buat lihat bintang. Bahkan si Kuroneko ini tuh pernah bilang ke Ryota kalau dia tuh pernah lihat alien. Terus suatu hari si Kuroneko ini tuh ngajakin Ryota buat lihat alien itu. Tapi sayangnya si Ryota ini tuh malah jatuh dan si Neko dikabarkan meninggalnya. Tapi karena Ryota tuh masih gak bisa nerima dan selalu merasa bersalah, dia tuh selalu rajin buat lihat rasi bintang dan tetap percaya sama alien. Sampai suatu hari ada seorang siswi pindahan di SMA-nya Ryota, dan dia itu mirip banget sama si Kuroneko, sahabatnya Ryota dulu. Karena kaget dan gak percaya, akhirnya si Ryota tuh berusaha buat memastikan siapa sebenarnya cewek itunya. Apakah itu adalah Neko yang dia kenal atau orang lain? Nah, penasaran kan? Kuy langsung aja ya ditontonin animenya. Anime yang ke-8 adalah Soul Eater. Anime yang satu ini menarik dan seru banget loh, soalnya ceritanya tuh gak ngebosenin dan episodenya juga lumayan banyak. Jadi pas banget ya buat nemenin kamu nolep sambil rebahan. Anime ini bercerita tentang 3 orang anak, yaitu Mako Alburn, Black Star, dan Dead Kid. Berlatar di sebuah kota bernama Dead City yang sering diserang oleh Kishin, yaitu manusia-manusia yang udah mengkonsumsi jiwa manusia lain dan berubah menjadi makhluk menyeramkan dengan kekuatan yang gak biasanya. Nah, si Mako Alburn, Black Star, dan Dead Kid ini bertugas buat ngebasmi Kishin dan mengumpulkan 99 jiwanya sama 1 jiwa penyihir biar bisa ngerubah senjata mereka menjadi Dead Scyther. Jadi, Dead Scyther ini tuh kayak senjata yang udah berevolusi jadi lebih kuat gitunya. Wah, pokoknya anime ini tuh menarik dan worth it banget loh buat kalian tonton. Soalnya, scene-scene terakhir di tiap episodenya itu selalu bikin kita penasaran dan ketagihan buat nonton kelanjutannya. Anime yang ke-7 adalah Noblesse. Yup, anime ini diadaptasi dari manhwa populer yang cukup terkenal karena jalan ceritanya yang menarik dan karakternya yang overpowernya. Bercerita tentang seorang bangsawan vampir bernama Kadis Etramadi Raizel yang bangun dari tidur panjangnya. Wah, ternyata vampir tuh juga suka hibernasi ya. Jangan-jangan Raizel tuh termasuk kaum nolep yang hobinya rebahan doang kayak Mio. Nah, si Raizel ini tuh pengen hidup normal dan ngerasain jadi manusia biasanya. Terus dia tuh memutuskan buat bersekolah di sekolah yang dikelola sama bawahannya, yaitu Frankenstein. Waktu dia mulai menikmati dan beradaptasi sama zaman yang mulai modern, datanglah pengganggu-pengganggu yang mulai mengusik kedamaian si Raizel ini. Dan akhirnya peperangan pun dimulai. Wah, gimana ya, berhasilkah Raizel menang? Anime yang ke-6 adalah Kakegurui. Anime ini bercerita tentang seorang siswi bernama Jabami Yumeko yang pindah sekolah ke Akademi Hyako. Nah, di sekolah barunya itu ada kebiasaan unik yang selalu dilakukan oleh para murid, yaitu berjudinya. Jadi, kebanyakan yang masuk ke sekolah itu adalah anak-anak orang kaya yang punya banyak uang buat judi. Dan pihak sekolah itu tuh sama sekali nggak melarang kegiatan itu, bahkan mereka tuh dibebasin buat judi di area sekolah. Terus waktu baru masuk sekolah, si Jabami Yumeko ini tuh langsung diajakin taruhan judi sama Saotome. Nah, ngerinya ternyata si Yumeko ini tuh benar-benar nekat dan berani buat judi habis-habisannya. Bahkan dia tuh berhasil mancing Saotome buat taruhan dalam jumlah besar. Lalu berhasilkah Yumeko menang taruhan?
Hehehe, pokoknya anime ini tuh seru dan unpredictable banget deh. Jadi kamu tuh gak bakalan bosan buat nonton. Apalagi ekspresi karakter-karakternya yang benar-benar pas bangetnya. Anime yang kelima adalah My Himashita Iruma-kun. Kalau anime yang satu ini tuh agak beda, soalnya dia tuh juga masuk dalam genre isekai-nya. Hehehe. Jadi ada seorang anak bernama Iruma yang jiwanya tuh dijual ke iblis sama orang tuanya. Nah, si iblis yang ngebikin kontrak itu bernama Sulaivan. Waktu si Sulaivan ini mau ngambil jiwanya Iruma, dia tuh malah nawarin Iruma buat diadopsi jadi cucunya gitunya. Akhirnya si Iruma yang hidupnya ngenes terus itu setuju dan pindah ke alam iblis buat jadi cucunya Sulaivan. Setelah dia sampai di rumah Sulaivan, dia tuh gak nyangka kalau ternyata dia tuh bakalan dapat perlakuan yang jauh lebih baik daripada waktu dia ada di dunia manusia. Nah, keseharian Iruma di dunia iblis pun dimulai dengan dirinya yang pindah dan masuk di sekolah iblis. Tapi siapa sangka, ternyata sebagai satu-satunya manusia di dunia itu, si Iruma tuh malah dapat berbagai keuntungan yang ngebikin dia tuh jadi ditakutin sama iblis-iblis yang ada. Hei, kira-kira apa ya yang ngebikin Iruma jadi super kuat? Anime yang keempat adalah Meshindo wa Kitsuganai. Berlatar di dunia yang memiliki ilmu machine art, yaitu ilmu khusus yang menggabungkan mekanika dan sihir. Jadi di dunia itu tuh ada boneka sihir yang disebut automaton yang terbentuk dari mekanika dan digerakkan dengan sihirnya. Kerennya lagi, si automaton itu tuh bisa bergerak dan berpikir layaknya manusia loh. Hihihihi. Nah, terus ada seorang anak bernama Akabane Raisin yang pindah ke Inggris untuk bersekolah di Walpurgis, yaitu sekolah khusus yang mengajarkan mesin art. Si Raisin ini punya automaton berbentuk cewek loli bernama Yaya yang super lucu dan imut banget. Tapi jangan salah, si Yaya ini tuh ternyata punya kekuatan yang gak bisa diremehin loh nya. Terus alasan si Raisin ini pindah sekolah adalah untuk ikut berpartisipasi di Yakai, yaitu ajang pertarungan antara 100 murid peringkat atas yang akan menentukan ranking kekuatan mereka. Gimana ya kelanjutannya? Berhasilkah Raisin ikut bertarung di kompetisi Yakai? Oke, anime yang ketiga adalah Buso Shoujo Machiavellianism. Bercerita tentang seorang siswa bernama Fudo Nomura yang pindah ke sekolah baru karena dikeluarkan dari sekolah lamanya. Nah, ternyata sekolah barunya si Nomura ini tuh bukanlah sekolah biasanya, tapi sekolah khusus yang dulunya hanya berisi murid-murid perempuan aja. Terus, karena suatu hari sekolah itu berubah jadi sekolah campur, banyak murid laki-laki yang suka gangguin murid-murid cewek. Nah, habis itu dibentuklah pasukan 5 pedang tinggi berisikan cewek-cewek yang jago pakai pedang. Terus akhirnya semua murid cewek yang ada di sekolah itu tuh dibolehin bawa senjata dan menyerang balik siswa-siswa cowok yang ada. Karena si Nomura ini tuh belum tahu sama peraturan yang ada di sekolah itu, dia tuh kaget waktu lihat para siswa cowok yang berdandan layaknya siswi wanitanya. Sampai akhirnya si Nomura ini tuh ditantang dan dikasih pilihan sama salah satu anggota 5 pedang tinggi. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Anime yang kedua adalah World Trigger. Anime ini berlatar di sebuah dunia yang diserang oleh makhluk-makhluk aneh bernama Neighbor yang datang melalui gerbang misteriusnya. Nah, awalnya manusia tuh nggak bisa melakukan apa-apa sampai suatu hari ada sebuah organisasi yang memiliki teknologi untuk melawan para Neighbor ini, dan teknologi itu disebut Trigger. Lalu ada seorang siswa bernama Osamu yang kelihatan cupu dan lemah, tapi ternyata adalah salah satu anggota dari organisasi itu. Nah, suatu hari di sekolah Osamu ada seorang anak pindahan bernama Yumanyo. Si anak pindahan ini ngebikin Osamu curiga dan penasaran sama asal-usulnya, karena penampilannya yang gak biasa dan misterius. Wah, siapa ya sebenarnya si Yuma ini? Apakah dia adalah ancaman bagi semua orang? Oh iya, BTW anime ini tuh bakalan dilanjutin season 2-nya loh di bulan Januari 2021. Wah, pas banget kan? Koi sambil nunggu season 2-nya rilis, maraton nonton season 1-nya dulu. Hehehehe. Yos, anime yang nomor 1 adalah Charlotte. Anime ini tuh udah jadi anime terfavorit Mio deh, soalnya ceritanya tuh keren dan MC-nya juga Mio suka banget. Pokoknya worth it deh buat ditontonnya. Bercerita tentang seorang remaja bernama Yu Otsaka yang cakep dan cerdas. Nah, tapi sebenarnya dia tuh punya rahasia tentang kemampuan unik yang dia miliki. Jadi, si Yu ini tuh bisa masuk ke dalam pikiran seseorang selama 5 detik dan mengendalikan tubuh mereka sepenuhnya.
Wah, sugoi. Nah, terus karena kemampuannya ini, si Yu itu selalu dapat peringkat teratas waktu ujiannya. Tapi suatu hari, si Yu tuh ketahuan kalau punya kekuatan dan langsung ditangkap sama seorang gadis bernama Naoto Mori. Habis itu, si Yu tuh langsung dipaksa buat pindah ke Akademi Hoshinoni, yaitu sekolah khusus buat para siswa yang punya kemampuan supernatural. Akhirnya, si Yu pun setuju dan mulai membantu dewan siswa sekolah untuk melacak para remaja yang menyalahgunakan kekuatan mereka. Gimana ya keseruan aksinya si Yu?